Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri khususnya siswa Mandua Nganjuk kita lajengaken kajian ngaji kitab Arba'ur Rasail yaitu bagian keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lan den critakake saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu satuhune Rasulullah iku kala dawuh sapa Rasul yauman ing dalem siji dina li ashabihi marang para sahabate Rasulullah qaulu padha ngucap sira kabeh Allahumma dawuh Allah la yaj'al mugi ampun dadosake panjenengan fina ing dalem kula sakian ing tiang cilaka wala mahruman lan ampun tiang ingkang den iling-ilingi tuma kola mongko nuli dawuh sapa Rasulullah anadaruna ana ta weruh sira minas syakiyu manis syakiyu saking wong kang cilaka al mahrumu kang den iling-ilingi qalu mongko padha matur sapa sahabat waman lan punika sinten wa utawi al syakiyu ya Rasulullah dawuh Rasulullah qala mongko dawuh sapa Rasulullah iku tarikus sholati wong kang tinggal salat wa fi hadisil Isra'i lan ing dalam hadis Isra lama ata tatkalane nekani sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala qaumin ing ngatasi kaum turdahu kang den pecahi ru'usahum apa ru'usahum pira-pira sirai kaum bil hijarati kelawan watu ulama rudhihat semangsa dipecahi apa sira adat mongko bali apa sirah kama kaya yen ta ana sapa man kanat turdahu ru'usuhum iku la yafturu anhum ora pedhot-pedhot saking kaum kabeh min dalika saking mengkono turdahu ru'usuhum sai uswiji-wiji kala apa Kanjeng Rasul ya Jibrilu he Jibril man punika sinten ulai utawi tiang ingkang dipun pecahi sirahe kala matur sapa Jibril alladzina punika tiang kathah tatasaqalu ingkang amprat ru'usahum punapa pinten sirai tiang anis sholati saking ngelampahi sholat wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah ta'ala
Fawailu neraka wail iku lil musallina kedue wong kang padha salat kabeh alladzina hum kang utawi wong akeh an salatihim saking salat alladzina iku sahuna padha lali sapa alladzina. Qala ba'du dawuh sapa setengahe al mufassirina wong ahli tafsir al muradu utawi kang den karepake iku anaum setune alladzina yudoyi'una padha nyiya-nyiya sapa alladzina as-sholata ing salat wa yuhrijuna halan padha ngetokake sapa alladzina an waktiha saking waktune salat. Wal wailu utawi aran wail iku wadin jurang fi jahannam ing dalam neraka jahanam lau suyirat lamun den lakokake ing dalem fihi wadin jibalut dunya jurang dunya ladabat mongko yekti ajur apa jibal min syiddati saking bangete harihi panase jurang bahwa utawi jurang iku maskanu panggonane man yatahawanu wong kang gegampang sapa man bisolati kelawan salat ilaan ayatuba angin yento taubat sapa wong ilallahi marang Allah wayan damalan yento getun sapa wong alama farrata ing ngatasé barang kang sembrono sapa wong wasolatu utawi salat biha sebab salat iku yahsulu hasil iku apa alfarku bedakake bainal mukmini ing dalem antarane wong mukmin wal kafiri lan wong kafir. Wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam lan den critakake saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anau setune Kanjeng Nabi iku qala ngendika sapa nabi man sapa wonge iku hafadho kang ngreksa sapa man ala sholati ing atase salat akramahu mongko mulyake ing man sapa Allahu Allah bi khamsi khisalin kelawan 5 perkara yarfa'u ngilangake sapa Allah anhu saking wong di kala aisy ing rupeke pangucap jiwa wa adzabal qabri lan siksa kubur wa yu'tihi lan maringake sapa Allah ing wong kitabahu lan buku catetan amale wong biyaminihi kelawan tangan tengene wong wayamurru lan lewat sapa man ala sirati ing ngatasé wot kalbarki kaya kilat wayadkhulu lan mlebu sapa wong al jannata ing swarga bi ghairi hisabin kelawan tanpa ana hisab. Dinten niki sekedhik mawon amargi keteranganipun mengke ingkang kathah
Monggo dipun artekaken secara bahasa Indonesia sanipun gampang dipahami dan sedaya saged melaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya mulai dari awal Rasulullah SAW ya. Ya Allah, jangan jadikan kami semua orang yang celaka dan tertutup rahmat-Mu. Itu diriwayatkan dari Rasulullah pada suatu hari beliau bersabda kepada para sahabatnya. Ini kemudian berdoa, yang doanya artinya adalah ya Allah, jadikan kami semua orang yang celaka dan tertutup dari rahmat-Mu. Jangan jadikan kami semua orang yang celaka dan tertutup dari rahmat-Mu. Nah, di sini beliau kemudian bertanya, tahukah kalian siapakah orang yang celaka dan tertutup dari rahmat-Nya? Para sahabat bertanya, siapakah dia? Ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, ia adalah orang yang meninggalkan sholat. Sekarang akan saya bahas di sini apa yang sudah kita pelajari ini sedikit. Mungkin yang belum dimengerti adalah rahmat. Sebenarnya bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah? Yang salah satunya adalah orang yang melaksanakan sholat, mendirikan sholat, yang tidak mendapat rahmat atau yang tertutup rahmatnya itu adalah orang yang meninggal sholat. Jadi rahmat Allah, rahmat itu sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Ada sebuah cerita, yaitu pada suatu saat di zaman baginda Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril, kemudian berkata, wahai Muhammad, ada seorang hamba Allah yang beribadah selama 500 tahun di atas sebuah bukit yang berada di tengah-tengah lautan. Disitulah Allah mengeluarkan sumber air tawar yang sangat besar, segar, sebesar 1 jari. Di situ Allah menumbuhkan 1 pohon delima. Setiap malam delima itu berbuah 1 delima. Setiap harinya hamba Allah tersebut mandi dan berwudu pada mata air tersebut. Lalu ia memetik buah delima untuk dimakannya. Kemudian berdiri untuk mengerjakan sholat, dan dalam sholatnya ia berkata, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan bersujud, dan supaya badanku tidak tersentuh oleh bumi dan lainnya, sampai aku dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bersujud. Maka Allah menerima doa hambanya tersebut. Lalu malaikat Jibril mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa hamba Allah ini akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bersujud. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Ini ada perkataan rahmat. Akan tetapi hamba tersebut berkata, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena amal ibadahku. Padahal Allah sudah mengatakan, menyuruh itu untuk dimasukkan hambanya itu untuk dimasukkan ke dalam surga karena rahmatnya. Tapi hambanya itu malah mengatakan karena amal ibadahnya, bukan karena rahmatnya. Maka Allah menyuruh lagi, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Akan tapi hamba Allah tersebut berkata lagi, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena amal ibadahku. Untuk yang ketiga kalinya Allah menyuruh lagi, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Akan tetapi hamba
tersebut berkata lagi, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena amal ibadahku." Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat agar menghitung seluruh amal ibadahnya, ya, dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Setelah dihitung ternyata kenikmatan Allah tidak sebanding dengan amal ibadah hambanya tersebut. Maka Allah berfirman, "Masukkan ia ke dalam neraka." Maka ketika malaikat akan menariknya untuk dijebloskan ke dalam neraka, hamba tersebut berkata lagi, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena rahmat-Mu." Ya, dari kisah tersebut jelaslah bahwa seorang bisa masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena banyaknya amal ibadah. Ya. Lantas bagaimana dengan amal kita yang kita lakukan setiap hari seperti sholat, ya, zakat, sedekah, puasa, dan amalan-amalan baik yang lain? Ya. Karena bukan berarti ibadah-ibadah yang telah kita lakukan itu adalah sia-sia. Amal ibadah itu adalah sebuah proses atau alat untuk menjemput yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah oleh Allah tidak diobral kepada siapa saja, ya. Akan tapi harus dijemput, ya, gitu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya beberapa cara agar rahmat Allah itu bisa diraih, ya. Karena rahmat Allah dan semesta ini diciptakan. Air yang kita minum, udara yang kita hirup, adanya tumbuh-tumbuhan yang akhirnya bisa menjadikan makanan bagi kita, hewan. Kemudian ada bintang yang ada di langit. Itu semuanya ada karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu mengalahkan murkanya Allah. Ya. Ini adalah sebuah berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang penuh dengan dosa. Ya. Seperti itu. Agar tidak berputus asa untuk mencari rahmat Allah. Karena Allah itu dalam rahmat itu sendiri, kalau dalam ilmunya itu mengandung nama Allah, yaitu Al-Afu, yaitu Allah Maha Pemaaf, dan Al-Ghafur, Allah itu juga Maha Pengampun. Jadi janganlah berputus asa dalam mencari rahmat Allah. Dan bagi kalian yang melakukan hal yang buruk, yang jelek, yang menimbulkan dosa, segera bertaubat kepada Allah. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW, ia berkata, tatkala Allah menciptakan makhluknya, dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas ars, sungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Meskipun Allah itu murka, tapi rahmatnya itu akan lebih besar, bisa mengalahkan murkanya. Makanya kalau kita melakukan hal yang buruk dan sangat buruk yang mungkin pasti akan masuk neraka, bisa jadi karena rahmat Allah orang itu akan masuk surga. Memang kalau kita dihitung amal kita setiap hari dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah itu tidak sebanding. Kita bisa berpikir, kita bisa bernafas, tidak pernah lupa nafas, ya, meskipun dalam keadaan tidur, alhamdulillah, ya. Kita dikasih kesehatan, ya. Hanya dengan sebungkus nasi kita bisa hidup setiap hari, kita bisa melakukan aktivitas. Nanti kan manusia itu pakai bensin, berapa harga yang harus dibayar, ya, untuk mendapatkan bensin itu agar kita bisa tetap hidup dalam satu hari. Itu mahal. Ada udara, hitung berapa harga udara, oksigen yang ada di rumah sakit,
Jadi kalau dihitung pasti itu nggak cukup ya. Ya, alhamdulillah Allah telah mengasihi itu semua gratis. Hanya kita harus melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Al-Afu dan Al-Ghafur. Karena itulah terkadang seorang mukmin ya, karena dalam kondisi terjepit ya, karena kondisi ya, Allah itu tetap menurunkan rahmat ya, meskipun dia keadaannya sengsara, ya, nggak punya uang ya. Mungkin kondisi corona ini yang akhirnya menjadikan orang itu nggak bisa kerja, nggak dapat uang. Tapi karena rahmat Allah yang dimasukkan ke dalam hati mereka, akhirnya dia bisa merasa bahagia meskipun dalam kondisi yang kemiskinan atau kekurangan pada saat ini. Tetap merasa bahagia meskipun dalam kondisi itu. Kita bisa merasa bahagia, tenang, tentrem dalam kondisi wabah COVID-19 ini. Ini kita tetap bisa bahagia, tenang, dan tentram itu karena rahmat dari Allah yang dimasukkan ke dalam hati kita masing-masing. Karena itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena masih diberikan rahmat ya, taufik dan hidayahnya. Ya, itu penjelasan mengenai rahmat. Jadi biar kalian tahu. Nanti kalau saya baca tok ya, kalian tidak tahu maksudnya apa Pak Malik ngomong rahmat ya. Itulah rahmat. Kita teruskan. Disebutkan dalam hadis Isra Mi'raj ketika Nabi Muhammad SAW berada pada suatu kaum yang kepalanya dipukuli dengan batu. Ketika hancur kepalanya dipukul dengan batu, maka dikembalikan seperti semula dan tidak ada hentinya seperti itu. Pukul hancur, pukul hancur lagi. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, mereka adalah orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat. Nah, itu. Terus di sini ada perjalanan. Jadi saya katakan dalam hadis Isra Mi'raj ini memang yang terjadi dipukul dengan batu tadi ya, kemudian hancur, pukul lagi, kembali semula, pukul lagi, hancur lagi, kembali seperti semula, seperti itu. Itu ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha. Mungkin masih ada yang tahu apa itu Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha. Yang diyakini terjadi pada tanggal 27 Rajab, yaitu ketika Khadijah wafat pada waktu itu kan Rasulullah masa-masa yang paling sedih, apalagi pada waktu Khadijah wafat itu juga pamannya yang dicintai yaitu Abu Thalib juga wafat sebelumnya. Untuk menghibur Nabi pada saat yang lagi sedih itu, malaikat Jibril akhirnya datang dan mengajak Rasulullah SAW untuk melakukan perjalanan. Nah, itu seperti yang di dalam surat Al-Isra ayat 1 ya. Tuh. Yang artinya manusia Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau kita artikan Isra Mi'raj ya, Isra itu berkata dari kata asra, itu perjalanan dari malam, perjalanan di malam hari.
perjalanan pada malam hari. Nah, mi'raj itu secara bahasa artinya adalah suatu alat, yaitu yang dipakai oleh Kanjeng Nabi untuk naik. Secara istilah, kalau diartikan secara istilah itu adalah tangga khusus, tangga yang digunakan oleh Nabi untuk naik dari bumi menuju ke atas langit. Pada saat waktu Nabi melakukan Isra Mi'raj, dia bertemu dengan para nabi terdahulu. Ketika aku dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ketika aku diisrokan, diperjalankan, aku bertemu Musa alaihissalam. Lalu Nabi mensifatinya dengan mengatakan bahwa ia adalah pria yang tidak gemuk, yang berambut antara lurus dan keriting, serta terlihat begitu gagah. Kelihatannya bukan seperti saya. Kemudian Nabi bersabda, aku pun bertemu Isa. Lalu beliau mensifati Isa bahwa ia adalah pria yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, dan kulitnya kemerahan seakan baru keluar dari kamar mandi. Kemudian Nabi bersabda, aku pun bertemu Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim, dan aku adalah keturunan Ibrahim yang paling mirip dengannya. Nabi itu mirip dengan Nabi Ibrahim. Aku pun datang dengan membawa 2 wadah. Nabi Ibrahim. Salah satunya berisi susu, yang satunya adalah khamr atau arak. Lalu dia mengatakan padaku, ambillah mana yang kau suka. Aku pun memilih susu, lalu aku meminumnya. Lalu ia pun berkata, engkau benar-benar berada dalam fitrah. Seandainya yang kau ambil adalah khamr, tentunya umatmu pun akan ikut sesat. Itu dari hadis riwayat Muslim. Nah, disitulah pengertian Isra Mi'raj. Lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Itu yang berada dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5, yang lalai di sini. Lalai itu menyanyiakan, ya. Atau mungkin lalai itu ya sembrono lah, akar berdiri. Terus ada kepentingan sedikit, itu salah satunya. Sebagian ahli tafsir berpendapat maksud ayat di atas adalah mereka yang menyia-nyiakan sholat dan mengeluarkan sholat dari waktunya. Ya sudah waktunya, sholat ala waktiha, ya kita harus sholat, ya. Tapi mengeluarkan sholat dari waktunya itu salah satu orang yang cilaka, orang yang celaka, ya. Bagi orang-orang yang sholat, itu mengeluarkan waktu dan menyia-nyiakan sholat. Sedangkan al-wail adalah jurang di neraka jahanam. Jurang yang seandainya gunung-gunung dunia dilewatkan di atasnya, niscaya akan hancur lebur disebabkan panasnya. Jurang yang berada di neraka jahanam itu sangat panas sekali. Ia adalah tempat bagi orang yang meremehkan sholat, kecuali ia bertobat kepada Allah, ya, dan menyesali kelalaiannya. Dan karena sholat dapat dibedakan antara orang beriman dan orang kafir. Di sini dikatakan bertobat. Kalau kita bicara masalah bertobat, mungkin kalian akan bertanya, apakah orang yang tidak melakukan sholat kemudian dia bertobat, kemudian tidak melakukan lagi, bertobat lagi, apakah tobatnya itu diterima oleh Allah? Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu melapangkan atau melonggarkan serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada manusia untuk bertobat kepada Allah. Jadi apa ya istilahnya, orang itu nggak bakalan, manusia itu tidak berbuat salah, pasti selalu berbuat salah.
Sekali berbuat salah, minta ampun pada Allah. Insya Allah Allah akan menerima tobatnya. Nah kalau salah lagi Pak, tetap melakukan lagi, ya tobat lagi. Kalau melakukan lagi Pak, tobat lagi. Ya, memang sifat dasar manusia itu selalu berbuat salah. Mungkin tidak hanya sekali, tapi berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, itu biasa manusia. Dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya setiap manusia pasti banyak berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang sering bertaubat. Sering bertaubat dikatakan di situ baik lagi salah tobat, salah tobat, salah tobat terus. Namun kata Nabi, sebaik-baik orang yang bertobat, yang berbuat salah, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang sering bertaubat. Ini isyarat bahwa orang yang dosanya banyak, termasuk orang yang mengulang dosa yang sama setelah bertaubat, tetap akan diterima taubatnya. Jadi gak usah khawatir bagi yang punya dosa besar ya, itu segera taubat. Allah tetap mengampuni ketika kalian mau bertobat. Dalam kitab, banyak kitab ya, mulai dari salah satunya yang ada adalah kitab Fathul Bari. Itu berkata Ibnu Hajar al-Asqalani, itu mana dari firman Allah, aku telah ampuni dosa hambaku, maka hendaklah ia berbuat sesukanya adalah selama engkau selalu bertaubat setiap kali bermaksiat, aku telah ampuni dosamu. Jadi, berkali-kali kita melakukan dosa ya tetap kita harus bertaubat. Apakah taubatnya pasti terima? Pasti diterima kalau mau taubat. Dalam kitab Fathul Bari. Ini para ahli maksiat ya. Itu harus selalu bertaubat kepada Allah. Harus taubatan nasuhan. Benar-benar berjanji tidak akan mengulangi. Itu intinya. Berjanji tidak akan mengulangi. Tapi mengulangi lagi, janji lagi tidak mengulangi. Seperti itu terus. Namanya. Nah terus gimana Pak? Jadi enak dong Pak. Nah itulah Allah. Allah itu maha maaf. Allah itu maha pemberi taubat. Manusia mungkin saya saja kalau disakiti orang lain saya masih bisa memaafkan. 2 kali disakiti manusia itu masih bisa memaafkan. 3 kali masih bisa memaafkan. 4 kali tunggu dulu ya. Tapi kalau Allah, meskipun kalian 1000 kali berbuat salah, tetap kalau kalian mau bertobat, kalian tetap dimaafkan oleh Allah ya, tetap diampuni dosanya ya ketika kamu mau bertobat. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada bagian akhirnya. Ini salah satunya dalam hadis riwayat Bukhari ya. Makanya di bagian akhirnya itu maksudnya ketika mati ya, itu dalam keadaan kita sudah bertaubat kepada Allah. Maka terulah istiqomah, yaitu menjauhi maksiat ya, dan terus bertaubat kepada Allah ya. Ya insya Allah dengan petunjuk dari Allah ya, meskipun kita melakukan perbuatan yang jelek dan kita tetap diberi kesempatan oleh Allah bertaubat, insya Allah kita dimatikan di atas kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu arti masalah taubat tadi ya, taubat. Nah ini diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya tadi belum saya jelaskan yang lainnya. Dan karena sholat dapat dibedakan antara orang beriman dan orang kafir. Nah, di sini ada sebuah pengertian bahwa orang sholat itu bisa membedakan mana orang yang beriman dan orang kafir. Orang yang mengucapkan ya, kalimat tauhid ya, dan kemudian berzikir kepada Allah, itu seperti itu. Masuk dalam satunya adalah sholat, itu bisa membedakan. Oh orang itu tahu, oh dia orang beriman. Kenapa dikatakan beriman? Oh dia sholat gitu. Oh dia nggak sholat, oh berarti orang kafir gitu. Orang itu bisa membedakan seperti itu karena sholatnya.
Oh dia baik. Karena apa? Dia baik. Dikatakan baik karena dia sholat. Kenapa dia itu dikatakan jelek? Oh karena dia itu nggak sholat. Seperti itu. Itu orang bisa mengatakan seperti itu. Kemudian diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa menjaga sholat maka Allah akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama adalah Allah akan menghilangkan kesulitan atau kesempitan dalam hidupnya. Kesulitan atau kesempitan dalam hidupnya. Jadi dimudahkan oleh Allah segala urusannya, mulai dari mencari rizki Allah, ya, berupa kesehatannya, itu karena dalam sholat tuh kalau kita lihat ya, tahiyat akhir minimal itu tahiyat akhir itu kaki kita yang belakang itu kan nepuk semuanya, itu ternyata menghindarkan kita dari stroke gitu ya. Menghindarkan dari stroke, penyakit seperti itu. Termasuk mata, orang yang sholatnya benar itu matanya tidak akan sakit ya. Kenapa dikatakan nggak sakit? Coba sekarang itu orang-orang luar negeri malah melakukan sholat ingin matanya baik, karena dalam mata itu dalam sholat ya, mata itu terpusat. Makanya kalau dalam sholat jangan jangan merem ya. Harusnya melek, usahakan melek agar mata kalian itu bagus, karena mata itu harus menghadap ke bawah terus ya, terpusat di sajadah gitu ya, terpusat di situ, kemudian dan secara terus menerus mulai dari dekat jauh, karena pada waktu berdiri mata kita itu kan jauh gitu ya, dari sajadah, kemudian ruku agak dekat lagi, sujud lebih dekat lagi, kemudian berdiri lagi jauh lagi, itu seperti senam mata ya. Jadi salah satunya itu ya, untuk menghilangkan kesulitan atau kesempitan hidupnya, termasuk dalam masalah rezeki dan sebagainya, kebahagiaan, ketentraman hidup ya. Kadang kekayaan itu tidak bisa dijadikan ukuran bahwa orang itu hidup bahagia, tapi dengan adanya sholat insya Allah orang itu hidupnya akan bahagia meskipun hidupnya kekurangan nah, gitu. Kemudian nomor 2 adalah Allah akan menghilangkan siksa kuburnya. Kalau dikatakan siksa kubur, tentu pasti malaikat nantinya akan disiksa ya, menyiksa manusia itu yang ada dalam kubur karena kelakuan jeleknya. Nah, terus bagaimana kalau kita itu agar terhindar dari siksa kubur? Memang sedikit kejahatan ya, sebesar biji dzarrah, seberat biji dzarrah, maka dicaya Allah akan membalasnya. Itu dalam surat Al-Zalzalah ya, dikatakan seperti itu. Alam kubur menjadi alam penghubung antara alam dunia dan alam akhirat. Mereka yang sudah meninggal dari dunia itu berada di alam kubur ya, hingga datangnya hari kiamat, hingga kemudian berpindah ke alam akhirat. Selama di alam kubur ini manusia akan menerima ganjaran atas apa yang mereka perbuat selama di dunia. Tidak ada yang tahu pasti kecuali Allah menghuni kubur mana yang mendapatkan rahmat dan mereka mendapat siksa ya. Mungkin ada orang yang alim, ahli ibadah ya. Wah, ibadahnya selama dunia pokoknya orang memandangnya very good ya. Tapi ternyata disiksa oleh Allah di alam kuburnya, disiksa malaikat di alam kubur karena adanya urusan yang belum selesai karena kejelekannya, keburukannya. Sedikit keburukan itu bisa timbul yang namanya siksa kubur. Ada juga yang mendapatkan nikmat kubur karena membiarkan serangga meminum cairan di ujung penanya. Mungkin remeh gitu ya, hanya minum cairan sedikit
karena ikhlas gitu ya. Itu menjadikan nikmat dalam kubur ya. Lalas bagaimana caranya agar orang itu terbebas dari siksa kubur ya? Ini yang pertama, seorang melaksanakan yang namanya adalah muhasabah diri ya. Sebelum tidur malam ya, dia menghisab dirinya sendiri, menghitung dirinya sendiri ya, apa yang telah dilakukan hari ini. Makanya kalian sebelum tidur itu selenden bisik, istilah bahasane wong Jawa iki selenden 15 menit ya, untuk mengingatnya kembali apa yang kita lakukan hari ini dan apa yang akan kita perbuat besok ya, seperti itu seperti yang dilakukan Kanjeng Nabi itu sebelum tidur itu selenden dulu untuk berpikir apa yang salah pada diri saya hari ini untuk diperbaiki untuk besoknya, apa keuntungan dan kerugian yang diperbuatnya pada hari itu, kemudian untuk diperbaiki di hari esoknya. Jika ia melakukan keburukan, maka jika ia bertobat ya, dan tidak akan mengulanginya keesokan harinya. Nah itu makanya ini namanya adalah muhasabah diri, yaitu sebelum tidur ya. Karena dengan demikian jika dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan taubat ya. Tapi jika dia masih hidup keadaan keesokan harinya, maka ia memiliki kesempatan untuk melakukan apa yang belum diperbuatnya sebelum menghadap Allah. Itu harus dilakukan setiap hari ya. Nah, ini karena muhasabah diri ini tentunya juga disertai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, melakukan amalan atau orang yang meninggal dalam keadaan tertentu ya, amalan yang bisa menghindarkan dari siksa api neraka ya, yaitu orang yang mati syahid. Ini jadi meninggal dalam keadaan mati syahid itu tidak disiksa oleh Allah. Apa saja itu ya, salah satunya dalam peperangan zamannya Rasulullah ya, untuk membela agama Allah itu mati syahid ya. Orang yang meninggal dunia karena sakit perut ya, ini juga terlindung dari siksa kubur ya, karena meninggal dunia dalam keadaan seperti ini dianggap sebagai syahid sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah, seorang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumat itu juga akan terhindar dari siksa kubur. Ada lagi yaitu berzikir kepada Allah. Kemudian ada lagi seperti pembahasan kita hari ini yaitu sholat itu amalan sholat itu bisa membebaskan kita dari siksa kubur. Kemudian puasa pada bulan ini ya, bulan Ramadan ini juga, dan ada haji dan umroh itu juga menghilangkan siksa kubur. Kemudian sedekah menjalin silaturahmi ya, kalau sekarang silaturahmi ya bisa dengan VA karena ada lockdown ya. Kemudian melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, mencegah perbuatan buruk ya, melakukan perbuatan baik, kemudian berharap dan berprasangka baik kepada Allah. Jadi, jangan pernah apapun kemudian yang disalahkan Allah, itu harusnya introspeksi diri. Kenapa bisa begitu? Kita melakukan kesalahan introspeksi diri ya, kita menjadi manusia yang lebih baik dari hari ini, besoknya lebih baik lagi, besoknya lebih baik lagi. Itu yang harusnya kita lakukan. Nah kemudian Allah yang ketiga adalah Allah akan memberikan buku catatan amalnya dengan tangan kanan.
Kalau kita bicara mengenai catatan amal, ya, jadi amal baik diterima dengan tangan kanan, amal buruk diterima dengan tangan kiri. Ya, ya, orang yang bersalah akan merasakan ketakutan setelah menerima catatan tersebut karena mengetahui keburukan dan sisaan apa yang akan diterima setelah itu. Jadi nanti yaumul hisab pada catatan amal baik dan buruk itu kita akan terima. Bila itu jelek, ya kita akan masuk neraka. Bila itu baik, rapotnya baik, ya itu kita akan masuk surga. Itu seperti itu. Kemudian ia akan melewati, yang keempat adalah ia akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Wah, ini jembatan Shirathul Mustaqim seperti kilat. Ini orang yang menjaga sholatnya itu seperti itu. Melewati jembatan Shirathul Mustaqim itu seperti kilat. Jadi seperti kilat berarti cepat ya. Ya itu berarti yang tercepat. Seperti kilat itu yang tercepat. Karena jembatan Shirathul Mustaqim itu adalah jalan yang lurus panjang neraka. Bentuknya seperti pedang yang panjang, dapat mematahkan dan sangat licin sekali. Di atas jembatan Shirathul Mustaqim itu terdapat besi yang berasal dari neraka. Besi ini mencakar dan mencengkram siapa saja yang dikehendaki. Ya. Di antara orang-orang yang menyeberangi Shirathul Mustaqim itu terdapat orang yang berlari sangat cepat, cepat kilat. Hingga akhirnya dia dapat selamat. Ada yang berlari seperti angin hingga dia selamat. Ya, ada yang berlari secepat kuda. Ada yang berlari biasa dan ada pula yang berjalan. Ya, itu diriwayatkan oleh Tabrani dan Baihaqi dengan sanad sangat sahih. Begitu juga dari Aisyah radhiyallahu an, itu juga sama. Intinya sama. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti angin, seperti kuda, ada yang berjalan biasa, ya. Berlari biasa, ada yang berjalan, itu sama saja. Jadi itu adalah jembatan Shirathul Mustaqim. Ketika menyeberangi jembatan Shirathul Mustaqim, nanti tidak seorang pun yang bercakap-cakap atau berbicara. Hanya para rasul yang berbicara, karena saat itu adalah saat yang amat mengerikan dan menakutkan. Para rasul berdoa kepada Allah untuk umatnya masing-masing. Berarti para rasul itu sebenarnya amat sayang kepada umatnya. Makanya Kanjeng Nabi ketika meninggal, dia mengatakan umati. Karena dia takut pada umatnya bila terjerumus ke dalam api neraka. Itu yang terjadi ya. Kemudian yang nomor 5, ia akan masuk surga tanpa hisab. Orang yang menjaga sholat itu masuk surga tanpa hisab. Lah, berarti orang yang sholat tuh, yang menjaga sholatnya itu akan seperti itu. Apakah ada Pak amalan lain selain sholat Pak? Wadah. Yang masuk surga tanpa hisab ada, karena yang pertama adalah bertauhid. Bertauhid mengesahkan Allah. Itu mendapatkan surga tanpa hisab. Timbangan tauhid itu beratnya mengalahkan timbangan langit dan bumi. Tuh, seperti itu. Ya saking bertauhid kalian mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu salah satunya untuk menjadi orang yang ahli tauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sulit, manusia itu banyak yang namanya repot ya, banyak pekerjaan, ya, banyak pikiran. Itu yang mengakibatkan orang itu jarang sekali mengucapkan kalimat tauhid ya. Apalagi mengucapkan kalimat Allah aja sulit ya. Mungkin setiap harinya bisa nih main besar ya.
manusia. Harusnya diimbangi dengan kalimat kalimat tauhid agar kita bisa masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang kedua, beramal sesuai dasar hukum Islam. Berarti sesuai yang dituntunkan dalam Al-Quran, hadis dan sebagainya. Kemudian yang nomor 3 adalah tawakal ala Allah, berserah diri pada Allah. Ya. Jadi harus berdasar juga di sini, tawakal ala Allah. Belum berusaha sudah tawakal, bukan, itu orang putus asa. Bedanya orang sabar ya tawakal ala Allah dengan putus asa itu hampir mirip, tapi bedanya yang satunya mau berusaha, ada niat, ada usaha, kemudian tawakal ala Allah. Nah, kalau ada niat tidak berusaha, jadinya tidak tawakal, tapi itu putus asa. Jadi tawakal itu harus ada usaha lebih dahulu, tidak berniat nggak dilaksanakan, pasrah pokok jari Gusti Allah. Harus ada usahanya. Kalau kalian itu dagang ingin laku, terus aku pasrah, terus sementing aku bagul, mbuh payu ra payu, wis pasrah nih Gusti Allah. Lo jangan gitu. Kalau kalian dagang ya, bagaimana biar dagangan kalian itu laku? Dipikir dan diusahakan agar laku. Kalau sudah mentok, pikiran mentok, baru tawakal ala Allah. Wis dilakukan sudah sepenuh tenaga, ya itu baru kita tawakal ala Allah. Hati-hati di sini, jangan, harus bisa dibedakan antara putus asa ya dengan tawakal. Baru pagi-pagi sudah pasrah, ya, jangan, itu harus berusaha dulu. Makanya Kanjeng Nabi sebelum menjelang malam, sebelum malam itu baru dalam usahanya Kanjeng Nabi tawakal ala Allah, itu mengikat kudanya, mengikat budi-budi air yang tujuannya tinggalkanlah itu semuanya dalam pekerjaan, ya, berkumpullah dengan keluarga, berserah diri pada Allah, pasrah, ya itu ya, karena apapun yang menentukan hasil apa yang dilakukan manusia itu bukan manusia itu sendiri, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nomor 4, meninggal dalam keadaan bertaubat. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas ya, itu tanpa hisab ya. Bersih dari dosa syirik, bid'ah dan maksiat. Jelas manusia tidak akan bisa meninggalkan maksiat ya. Sulit banget maksiat itu, ada maksiat mata ya, maksiat mulut, kayak ini misuan, maksiat. Moton di wong wedok terus terangsang ya, itu maksiat ya. Masuk menyekutukan Allah ya, melakukan sesuatu yang tidak diturunkan oleh Rasulullah ya, seperti itu salah satunya. Itu harus bersih, kalau nggak bersih maka tidak bisa kita itu masuk surga tanpa hisab ya. Kemudian nomor 6, jauh dari syirik besar dan kecil ya, karena syirik ya, syirik ya. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, itu meninggalkan hal yang haram dan makruh. Ya, tuh. Kemudian nomor 7 adalah mengucap syahadat ketika meninggal. Makanya ketika orang meninggal itu dituntun ya untuk mengucapkan syahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau sudah nggak kuat ya, ucapkan la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah sudah nggak kuat, suruh mengucapkan Allah minimal itu. Insyaallah dia ketika meninggal ya nanti ketika masuk surga tanpa hisab insyaallah. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah seperti tadi ya. Kemudian pengikut setia Rasulullah itu, kemudian orang yang pertama kali masuk Islam di masa Rasulullah itu as-sabiqunal awwalun ya, termasuk 4 sahabat, kemudian Siti Khadijah ya,
dan seterusnya, orang-orang yang terdahulu masuk Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam ya. Kemudian nomor 11, memiliki kesempurnaan akhlak yang baik ya. Itu ya memang sulit hal baik itu, karena manusia itu cenderung melakukan hal yang buruk ya daripada hal yang baik. Akhlak itu perilaku. Kemudian mendapat buka amal di tangan kanan, itu yang tadi kita pelajari ya. Tangan kanan berarti dia melakukan hal yang baik, maka kalau mendapat buka amal di tangan kanan maka dia tidak dihisab oleh Allah. Kemudian orang yang sabar ketika diuji dengan penyakit berat di dunia. Penyakit berat itu apa Pak? Salah satunya kita mendapat cobaan dari Allah. Diuji oleh Allah dengan penyakit yang sangat berat, tapi mereka bisa bersabar. Makanya kalau kalian itu dapat penyakit yang sangat berat, sabar. Sabar. Itu kalau meninggal, orang itu meninggal, maka orang yang sakit dalam hidupnya itu kemudian dia mau bersobar, tetap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, insya Allah itu juga akan di yaumul hari kiamat nanti tidak akan dihisab. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang mati syahid, jelas yang meninggal dalam keadaan mati syahid atau berjuang di jalan Allah. Mungkin yang salah satunya adalah orang yang suka bersedekah. Orang yang suka bersedekah kemudian mati, ya. Itu termasuk mati syahid loh itu ya. Meskipun itu sedekah itu pokok niatnya karena lillahi ta'ala, hanya karena Allah, maka dia dikatakan sebagai orang yang mati syahid ya. Termasuk orang yang diberi penyakit ya oleh Allah, penyakit besar, stadium 4 ya istilahnya begitu ya. Nah seperti itu, tapi dia tetap sabar dalam menghadapinya, tidak ngeresullah, tidak nyalahkan Gusti Allah, maka dia juga dikatakan mati syahid oleh Allah. Kemudian yang terakhir adalah selalu bersyukur dan qanaah. Bersyukur, mengucapkan terima kasih pada Allah, mengucapkan alhamdulillah, dan qanaah, menerima apa adanya, apa yang diberikan oleh Allah. Pokoknya sudah berniat, sudah berusaha, hasilnya karo Gusti Allah dikai sadi ya alhamdulillah, dikai akeh alhamdulillah, akeh wa syukur. Itu ya. Tetap harus bersyukur. Jadi jangan pernah menyalahkan Allah ya, karena sesuatu yang diberikan oleh Allah itu kurang. Bukan berarti kurang, cukup buat kamu. Itu namanya apa adanya, cukup qanaah, cukup atau menerima apa adanya. Ini sudah 1 jam ya. Semoga kajian kitab kita hari ini bisa menjadikan manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas shiratal mustaqim. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.